Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah, yang sama-sama kita taati jajaran pengasuh MSAA, wabil khusus yang rawuh di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Hakim MHI. Yang saya hormati para murabbi dan murabbiyah yang hadir di malam hari ini, khususnya yang bidang ubudiyah. Yang saya hormati para jajaran takmir masjid, muammir masjid, ulul albab masjid at-tarbiyah, dan juga para imam baik dari Mahasantri Putra ataupun Mahasantri Putri yang sudah dinyatakan lolos verifikasi oleh tim dari ketakmiran dan sudah direkomendasikan oleh musahih masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini yang mudah-mudahan dan insyaallah penuh barokah, dan mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para adik-adik mahasantri, ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 3 menit. Berarti sudah 3 menit yang lalu pintu Magenas sudah tertutup untuk kalian. Maka kalian tidak bisa lagi kembali ke Magenas. Makanya kita selesaikan sampai jam 12 malam. Karena jam 12 nanti baru akan dibuka kembali, terbuka secara otomatis karena menyambut para imam-imam. Tapi nunggu pergantian waktu pukul 00.00. Dengan saya dari awal, saya sesungguhnya ini juga grogi karena ada Aun, ada apalagi yang saya hadapi ini orang-orang yang luar biasa. Termasuk ada juga sebagian yang bukan hanya luar biasa tapi juga biasa di luar. Karena saya melihat dari wajahnya, dari kostumnya, ini bukan sembarang orang. Jadi masih pembinaan ini sudah ada yang memang kostumnya itu sudah imam banget. Nah, ini ada yang pakai jubah gitu kan. Saya sudah pakai jubah dari waktu tahu gitu, saya pakai yang kayak ilmu haromen gitu. Jadi memang saya husnudzon bahwa di antara kalian ini memang bukan orang yang kaleng-kaleng. Buktinya apa? Buktinya musahih panjenengan itu sudah merekom secara khusus, ini saya ajukan. Karena musahih itu ketika merekom, maka itu pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Makanya kemarin ketika diverifikasi ulang oleh bagian takmir, lalu koordinasi dengan saya, ya sudahlah cukup, nanti saya hanya menyampaikan secara umum sambil ini saya bawa presensi, nanti kita coba untuk praktek. Ini kan baru praktek sekian, kan lebih ringan dibanding dengan praktek di masjid tarbiyah kan begitu. Walaupun kadang-kadang mikro teaching itu lebih derdek daripada ngajar yang sesungguhnya kadang-kadang. Maka dari itu, apa yang saya sampaikan ini, pertama, mungkin di antara panjenengan ada yang sudah sangat berpengalaman jam terbang imamnya, karena saya yakin di pondok-pondok ini ada sudah, di pondoknya ada yang sudah 7 tahun, 8 tahun, sudah mengabdi 2 tahun, dan itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Sampai tidak ada makmumnya pun tetap jadi imam. Ini saking semangatnya untuk sebagai imam. Ini saya lihat juga yang hafal Quran secara mungkin juga banyak. Terlihat dari wajah-wajahnya yang bersinar, mudhi'ah. Jadi luar biasa. Maka nanti yang saya sampaikan ini, kalau ada hal-hal yang baru yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu,
Kalau ada hal-hal yang sifatnya mengulang sampai sudah tahu, ya anggaplah itu sebagai mutola'ah, murojaah untuk mengingat kembali apa yang harus kita ingat. Itu saja. Yang ketiga, kalau ada yang keliru, mohon nanti diingatkan, karena ini sifatnya sharing aja. Bukan berarti saya yang di sini itu lebih dibanding kalian, enggak. Ya lebihnya hanya lebihan faktor U saja, faktor usia. Jadi bukan berarti saya yang diberi kesempatan untuk pegang mic di sini itu lebih dibanding panjenengan semua, tapi ya ini karena ketepaan, dan ini ya nggak ada yang ketepaan ya, karena di garis takdir Tuhan itu tidak ada yang kebetulan, semua sudah by desain yang luar biasa. Tapi ini hanya soal itu tadi, nasib lah gitu ya, dari faktor usia tadi. Bisa jadi nanti sampai seusia saya bisa jauh lebih hebat dibanding saya. Kalau tadi ya Izzuddin menyampaikan saya kemarin imam di Korea, ya memang Korea itu dunia internasional, tapi yang di sana ketemunya ya dengan orang-orang Indonesia. Cuman tempatnya sujudnya di bumi Korea, karena memang di sana ditempatkan. Saya kebetulan di Masjid Komunitas Indonesia, walaupun ada beberapa kali tugas di masjid pusat. Yang masjid pusat itu yang kumpulan orang-orang dari berbagai negara. Ya, itu di Korea kemarin selama 27 hari. Jadi berangkat tanggal 8 Ramadan, baru pulang tanggal 5 Syawal. Jadi sampai sholat Id di sana. Itu pengalaman. Cuman berbeda ya, Korea dengan pengalaman imam di Qatar ya jelas beda. Kalau Qatar negara Islam, kalau Korea itu muslimnya itu minoritas, hanya 0, sekian persen. Tapi perkembangannya luar biasa. Ini sekedar cerita pengalaman. Oke, kita sekarang masuk ke materi tentang perimaman atau imamah, khilafah. Kita tidak bahas itu. Jadi begini, tadi Yai Aun sudah menyampaikan bahwa memang imam itu untuk diikuti oleh makmum, sehingga ini punya tanggung jawab yang besar. Okay? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, riwayat Abu Hurairah, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Itu hadis Rasulullah. Apa artinya? Kata beliau, imam itu sebagai penjamin, sebagai orang yang menjamin. Sementara muadzin itu sebagai orang yang terpercaya, orang yang dipercaya untuk menyampaikan panggilan untuk sholat. Lalu yang menarik di matan hadis ini lanjutannya. Rasulullah dawuh, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam. Waghfir lil muadzinin, dan berilah ampunan kepada para muadzin. Nah ini. Nah nanti sampai gali itu. Kenapa kok muadzin kemudian Rasulullah memintakan ampun bagi para muadzin? Saya kalau angan-angan sendiri ya, wallahu a'lam, tapi ya muadzin itu kan juga macam-macam. Ono sing muadzin ku enak, gare wong semangat. Tapi ono muadzin ku sing pas-pasan, tapi insya Allah di Masjid Tarbiyah sudah terverifikasi. Karena ketika melamar jadi takmir itu harus melampirkan rekaman suara, harus dites ini dan seterusnya. Kan begitu. Tapi ada muadzin mau di kampung-kampung itu ya, itu kadang gak tepat, nyeret-nyeret, uang krungu itu tambah, wow, dimintakan ampun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah untuk imam, apa Rasulullah doanya arsyidil a'immah. Karena tanggung jawabnya berat. Coba lihat depannya tadi, al imamu dhaminun. Dhamin itu apa? Dia inilah yang menjamin keabsahan sholat plus jamaahnya itu. Makanya di hadis yang lain begini, yusalluna lakum, ya kan? Fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Itu saking berani jadi imam. Apa artinya itu? Imam itu mereka sholat, melaksanakan sholat itu sebagai imam bagi kalian, makmum. Kalau mereka ini benar, tepat, nanti yang tepat itu seperti apa? Nanti akan kita rinci. Maka falakum walahum, dalam bahasa Arab itu ada lam, ada ala, itu yang dalam beberapa idiom
Itu kalau lam itu kan menunjukkan terkait dengan hak, terkait dengan fasilitas, terkait dengan pahala. Tapi kalau ala itu bicara mengenai sesuatu yang berat, kewajiban, dosa, kan begitu. La junaha alaikum, nah, alaikum pakai ala. Barakallahu lak wa baraka alaik, itu maksudnya selalu dalam kondisi barokah, baik ketika terfasilitasi atau ketika sedang banyak masalah, tetap barokah. Nah, kembali ke hadis tadi. Kalau imam itu benar, fa in asabu falakum walahum. Kalau imam itu benar, semuanya tepat, secara fikih tepat, rukunnya tepat, bacaannya tepat, maka kalian makmum ini lulus semua, terangkat semua. Nek ono siji loro sing gak patek temen, maka jamaah ini nanti akan mengangkat derajatnya sehingga sholatnya ini maka dikatakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa 20 darajatan. Tapi fa in akhtau, nek imam itu terjadi keliru, waduh fikih gak tepat, wacoane gak tepat, hati-hati. Nanti ada rinciannya ini. Kalau imamnya ini keliru, sementara imamnya ini gak iso ngajinya pas-pasan, di kampung-kampung. Lalu makmumnya ini ada orang yang lebih bisa, maka orang yang lebih akro ini tidak sah berimam kepada imam yang tidak beres tadi itu. Dosa imamnya. Maka ya lanjutan hadisnya kan, falakum wa in fa in akhtau falakum, makmumnya tidak ada masalah, wa alaihim, ini dosa bagi imam. Nah sekarang kita lihat yang berhak jadi imam itu siapa? Rasulullah menyatakan dalam salah satu sabda beliau, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Inilah yang kemudian mayoritas ulama menyatakan yang paling berhak itu yang paling akro. Walaupun kemudian Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ini kalau saya salah mohon dikoreksi, ini termasuk koreksi dari Yaun. Asy-Syafi'i mengatakan yang afqah, yang lebih paham tentang fikih, yang lebih faqih, lebih afqah. Saya tuh pernah angan-angan begini, kenapa ya Asy-Syafi'i itu kok menyatakan imam itu yang afqah itu yang didahulukan. Pada masa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu atau sebelumnya, kan fikih itu secara menjadi disiplin ilmu, ya itu memang Imam Abu Hanifah sudah menulis Al-Fiqhul Akbar, tapi isunya masih sangat umum, tidak spesifik yang hal-hal yang amalia praktis harian itu. Imam Asy-Syafi'i itu orang yang pertama kali membukukan usulul fiqh. Jadi beliau beristimbat hukum itu caranya apa itu dalam Ar-Risalah. Ar-Risalah itu sebagai balasan surat kepada siapa waktu itu, gubernur ya. Ditulis oleh muridnya Rabi bin Sulaiman Al-Muradi kalau tidak salah itu. Singkat cerita begini, Asy-Syafi'i memandang akro itu, ini analisis saya, nanti bisa salah ini. Tapi begini, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika terjadi perang Uhud, yang mana di situ banyak para qurra itu yang wafat. Qurra itu para penghafal Quran. Waktu itu Al-Quran turunnya belum sempurna semuanya, belum sempurna seperti yang kita kenal hari ini. Tapi ketika mau menguburkan syuhada Uhud itu, beliau tanya, siapa yang paling akro? Akro di situ konteksnya ketika itu siapa yang paling banyak hafalannya dan bacaannya paling bagus. Jadi dilihat kuantitasnya, terus kualitas. Lah sahabat itu masyhur, ada riwayat begini, sahabat-sahabat ketika itu mengatakan begini, kami ketika mempelajari atau menghafal ayat ini, kami belum berpindah ke ayat yang lain kecuali kami sudah melaksanakan isi kandungan ayat itu. Berarti ketika melaksanakan isi kandungan ayat itu, ini berarti sahabat-sahabat yang akro itu sekaligus afqoh. Konteksnya memang berbeda dengan hari ini. Terus lagi didukung ulama-ulama salaf itu selalu mendasari keilmuannya itu pertama dengan Al-Quran. Ya, jadi Qurannya itu beres dulu sejak kecil, sudah hafal Am-Dhahril Qalb, jadi sudah betul-betul di luar kepala. Am-Dhahril Qalb itu bukan berarti di luar kepala yang belum masuk, enggak, tapi
saking kuatnya hafalan itu sehingga kayak hafalan itu betul-betul nyata di dalam hati, itu terlihat betul. Imam Asy-Syafi'i 7 tahun sudah tidak ada masalah dengan hafalannya. Makanya kemudian beliau mengembangkan bagaimana menggali hukum dari sumber asal itu. Dengan begitu. Ulama-ulama yang lain juga begitu. Panjenengan kalau membaca kisah-kisah zaman keemasan Islam, kita bicara Ibnu Sina, yang nama-nama benar ini, itu semuanya penghafal Quran. Tapi Quran itu menjadi satu inspirasi, bukan berhenti di hafalan saja, tapi bagaimana Quran yang mendasari untuk mengembangkan keilmuan. Inilah yang nanti mengantarkan seseorang pada khasyatullah, ulul albab, yang diusung UIN kan begitu. Nah, jadi kalau orang sekarang itu sudah beda. Sekarang kita sering di kota-kotakan kan begitu. Saya kadang ngapal tok, tapi kadang-kadang baru lafgonnya. Juara MHQ di mana-mana. Tapi begitu ditanya isi kandungannya, berapa lagi suruh gali apa yang di dalamnya, ya masih nanti dulu. Sementara di sisi yang lain yang sudah kadang belajar fikih, ini kadang-kadang mohon maaf, ada yang kadang bacaan Qur'annya masih belum beres. Nah ini masalah. Gitu loh. Lah sekarang harus kita ambil yang mana? Yang pertama, kita ambil dari zahir lafaz tadi itu, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Nanti dari situ kita masuk ke fikih. Lah fikih itu paling tidak imam itu harus paham hukum fikih minimal alal aqal itu bab thaharah sama salat. Kitab thaharah dan kitab salat. Ya. Kalau sampai tidak paham tentang kafani jenazah jadi imam ya gak apa-apa. Kecuali nanti kalau pemulasaran jenazah kan sudah beda lagi urusannya. Dan paling tidak itu. Nah sekarang kita masuk ke akro tadi. Di masyarakat kita, ini nanti mohon nanti namanya yang terpilih itu adalah satu hal anugerah yang harus disyukuri. Jadi langsung praktek nanti mungkin. Saya sampaikan secara umum dulu. Yang pertama, ini yang disebut akro itu yang seperti apa? Kalau kita lihat dari teks itu, dalam kondisi konteks hari ini, kalau kita kaitkan dengan dulu, memang yang akro itu idealnya itu yang pertama punya hafalan lebih banyak. Cuman, mohon maaf, kadang-kadang yang hafalannya lebih banyak dengan yang hafalannya sedikit, kadang secara kualitas itu ada juga yang bacaannya itu lebih bagus yang sedikit. Tapi yang banyak, yang khatam bacaannya bagus juga banyak. Ini saya cerita pengalaman. Ketika saya bertugas sebagai penguji jalur tahfidz, baik itu beasiswa teladan atau mandiri tahfidz, saya masih mendapati ternyata banyak di Indonesia itu orang-orang yang ketika menghafal Quran itu tidak dibarengi dengan keilmuannya, keilmuan tentang bacaan Al-Quran, ya, tapi hanya lafadznya saja, sehingga yang terjadi masih banyak kesalahan dari sisi tajwidnya. Kalau bicara tajwid meliputi 4 hal. Makharijul huruf, sifatul huruf itu bicara tentang haknya huruf. Ahkamul huruf bicara tentang mustahaknya huruf. Sama satu lagi ahkamul mudud, yaitu tentang panjang. Itu ternyata masih menyisakan persoalan. Tapi insya Allah bukan di antara kalian, karena ini sudah orang-orang terpilih. Ini kita bicara secara umum. Tapi nanti kita sekaligus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Karena manusia itu paling tahu dirinya. Aku saja kurangin begini. Cuma kadang-kadang tidak semua orang mau mengakui. Ya kan? Makanya dalam bahasa Gusmus itu, manusia itu sesungguhnya setiap orang itu suka dengan kritik, asalkan tidak ditujukan kepada dirinya. Itu kritikan Gusmus begitu. Manusia itu senang dengan kritik, gampang kritik. Syaratnya satu, asalkan tidak ditujukan pada diri sendiri. Nah, sekarang kita autokritik. Artinya apa? Saya ketika nyampaikan ini bukan berarti saya itu yang terbaik, yang paling enak, enggak. Saya juga suara saya pas-pasan. Ya, tapi paling tidak landasan ilmu ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Oh, aku sing kurang dek ini kurang dek ini, dan seterusnya. Nah, sekarang saya masuk ke materi. Contoh saja. Ini kan kita ini masuk
Ramadan, nanti Ramadan ini kan ada, tadi saya tanya Ustaz Nawir, ada yang bertugas sebagai imam rawatib, ada yang bertugas sebagai imam tarawih. Mungkin nanti kalau pesertanya banyak kan, mungkin tarawihnya bisa, kalau tidak cukup kan bisa dipecah lagi, sehingga memang dibutuhkan imam banyak. Yang jelas dalam satu majelis imamnya tidak boleh bercabang, karena kalau imamnya dua nanti namanya bingung, aku melok sing ndi. Nanti ada dua instruksi kan jadinya. Tetap satu. Pertama, kita ambil contoh ahkamul huruf yang sering terjadi kesalahan di dalam suratul Fatihah. Ya, kalau nanti bicara al-waqf al-ibtida itu nanti urusannya fasoha. Jadi fasoha itu sesungguhnya ya include di situ tajwid dan fasoha. Tapi nanti ini juga perlu diperhatikan karena yang harus kita baca itu caranya adalah tartil. Di Tufatullah kan sudah ada itu. Tartil menurut Sayyidina Ali itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ini dua-duanya harus kita jaga. Karena kalau gagal salah satunya, ini berarti kita tidak masuk warattilil Qur'ana tartila. Itu kan perintah fi'il amar, lalu dikuatkan dengan maf'ul mutlak. Maka menurut para ulama, kalau ada perintah yang kemudian ditambahi dengan maf'ul mutlak, ini menunjukkan lil wujub. Jadi maca tartil itu wajib. Ingat loh ya, ini kan sudah di Mahasantri Mahat Ali. Pemahaman tartil itu tidak harus pelan. Yang penting tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Makanya martabat atau tingkatan qiraah itu kan ada namanya tahqiq, tadwir dan hadr. Hadr pun selama memenuhi syarat tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, maka dia disebut tartil. Jadi ini harus kita pahami. Loh gimana ngimami tarawih kok baca tartil? Loh masih cepat ya tetap harus tartil. Itu kalau saya gambarkan begini ya. Sampean itu numpak sepeda motor, mengendarai mobil atau motor, masih banter ngebut kayak apa? Tidak ada alasan untuk tidak mentaati rambu-rambu. Apa kemudian kalau lampu merah sampean tetap jalan, lalu ketika diprit atau kena tilang elektronik sampean berargumen, "Loh saya sudah kadung banter, saya terabas saja." Anda tetap salah. Karena aturannya sudah jelas. Jangan sampai ada seperti kisah pengendara Harley Davidson itu. Ini agak belok sedikit nih. Itu ada pengendara Harley Davidson melewati lampu merah, gas bau banter sambil dia teriak ke pengendara yang berhenti, "Hei, sudah pernah naik Harley belum?" katanya begitu. Pengendara yang ditanya begitu tersinggung. Sombong banget nih orang baru naik Harley segitu aja kok udah sok-sokan. Nggak terima, dikejar. Di jalan kan orang macam-macam ya. Ada yang tersinggungan, ada yang misuan, ada yang sabar, ada yang diem, ada yang ratingnya kanan beloknya kiri. Nah ini macam-macam. Bohongnya teko. Ono sing kate ngebel keliru tater. Kate ngegas keliru ngerem, sing bahaya itu kate ngerem keliru ngegas, saya bahaya. Itu terjadi. Nah, sampai lampu merah depan sama. Wanter, ganti pengendara mobil. "Wah, sudah pernah naik Harley belum?" Diteriakin begitu sama pengendara Harley. Nggak terima, marah. Ini sok banget sih. Baru naik Harley aja. Wah, akhirnya di lampu merah ketiga tabrakan. Ini lampu merah disasar. Jebret tabrakan, dia ketiban motor Harley-nya. Waduh, nggak bisa berdiri sambil mijitin kakinya. Akhirnya dua orang yang marah tadi mau ngeroyok dia, tanya, "Kamu maunya apa kok tanya-tanya? Sudah pernah naik Harley belum?" Sambil mijitin kakinya, dia tanya lagi, "Hei, sudah pernah naik Harley belum?" katanya. Wah, malah marah dua orang. Terus mau apa? "Saya mau tanya remnya di mana?" katanya. Sama nyambung nggak sih? Ini kayaknya semakin malam semakin tidak nyambung. Kira kita akhiri saja. Walaupun belum jam 12. Aku tadi kata guyon gitu. Saya kalau tidak guyon tidak enak karena panitia sudah menyiapkan banyak jajannya. Karena jajan ini biar kita guyon bersama-sama. Sampai nggak punya jajan? Ya wes nggak usah guyon, bagian guyon doa. Mana gak guyon? Oh iya, saat namanya mulai bergerak ini. Rupanya roti bakar ini. Ya. Nanti kalau kurang matang silakan dibakar, barangkali ada yang bawa korek. Bakar sendiri, tapi hati-hati kebakaran ya. Kita lanjutkan. Kembali ke materi tadi. Jadi begini Rek, sampean moco itu tetap harus ada aturan. Pertama saya masuk dari waqaf ibtidak dulu. Memang idealnya, ini idealnya.
Sebagaimana riwayat Ummu Salamah min azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau meriwayatkan begini. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin fawaqafa. Kemudian melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim fawaqafa. Jadi Rasulullah kalau membaca Quran itu satu ayat di Rasul ayat, ini yang dicontohkan yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah itu baca suratul Fatihah. Ya. Satu ayat berhenti. Satu ayat berhenti. Maka kemudian para ulama mengambil satu kesimpulan dari riwayat ini, yang bagus itu satu ayat sampai Rasul ayat itu berhenti berdasarkan hadisnya Ummu Salamah. Termasuk kalaupun masih berkaitan maknanya dengan ayat setelahnya, tapi selama itu di Rasul ayat, maka boleh berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang tidak boleh itu al-qat'u. Fawailul lil musallin. Sudah rakaat terakhir merem-merem Allahu akbar. Ini gak beres ini, belum selesai maknanya. Nah, ada tapi ulama yang lain mengatakan begini, itu hanya berlaku di Fatihah, tidak berlaku di ayat lain. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu, ini saya bawakan tadi Hasyiah As-Sawi. Jadi penjelasan Jalalain tadi saya dulu pernah baca-baca lalu nemu hadis. Ini saya bawa kerpean gaya kok kitab padahal gak hafal. Gak hafal hadisnya gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala Allah Ta'ala, jadi Allah berfirman, hadis qudsi ya. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Ya. Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Yaqulul 'abd alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullah, Allah menjawab hamidani 'abdi. Yaqulul 'abd ar-rahmanir rahim. Yaqulur rabb asna alayya 'abdi. Yaqulul 'abd maliki yaumiddin. Yaqulullah, Allah menjawab majjadani 'abdi. Yaqulul 'abd, ketika hamba sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullah azza wa jalla hadhil ayatu baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ya. Yaqulul 'abd ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullah fa haula'i li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Nah, ini termasuk menguatkan satu ayat berhenti, apalagi baca suratul Fatihah. Tapi, nah ini tapi, kalau tarawih dibikin kayak begini, nanti taklimnya bisa mundur jam 9. Pelaksanaan taklim bisa jam 21 sampai jam 21.05. Baru masuk Allahumma arhamna bil Qur'an. Masuk langsung Allahumma arhamna bil Qur'an. Enggak pakai kalamun. Nah, terus ya apa solusinya? Pertama, yang harus diperhatikan, sampai boleh mewasolkan Fatihah, tapi harus tepat. Ini PR-nya. Ternyata banyak orang-orang yang mewasolkan Al-Fatihah itu, bukan di sini tapi sana di negeri Konoha. Itu mewasolkan Al-Fatihah itu wakafnya tidak pas. Contoh, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu wasol tidak pas. Moro-moro Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai lihat saja bentuknya Maliki yaumiddin, ya, itu kan ghaib. Itu kan sifat dari yang sebelumnya, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Lalu disifati ar-rahmanir rahim, sifat lagi maliki. Kan begitu? Loh kok moro-moro langsung iyyaka ini terjadi iltifat. Domirnya ganti mukhatab. Makanya biar seimbang itu berarti ada yang ditakdir sebelum bismillah itu. Jadi ini kalau sampean mau wakaf, mau cepet, mau wasol ya. Ingat, aturan wasol ini yang saya ceritakan tadi. Saya beberapa kali menemui teman-teman yang sudah hafal sekalipun, itu wakafnya tidak konsisten aturannya. Ibnul Jazari kan menjelaskan, aturan wakaf sederhana. Wakaf itu pokoknya harus ambil nafas. Nek wasol tidak boleh ambil nafas. Tapi kalau ceritanya orang baca qiraah yang tengah-tengah sambung menyambung.
Ladzina, itu mesti keliru itu. Itu masih kelas RT kalau itu. Dan itu harus latihan. Itu jelas salah itu. Riwayat begitu juga tidak ada, sandaran qiraatnya tidak ada. Ya. Nah, teman-teman yang biasanya hafal Quran itu penyakitnya di wasol ini. Umpama baca Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Itu tidak masuk tartil karena Anda tidak wa ma'rifatul wuquf. Lek disambung ya unekno harokate opo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berhentilah di situ. Jadi dipotong madhekono baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Anda boleh berhenti di situ. Kenapa? Rasul ayat. Terus ayat terakhir sambungan, jangan berhenti di alaihim. Kenapa? Karena nanti ini kaitannya dengan ikhtilaf bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah atau bukan. Imam Malik radhiyallahu an dengan Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik, itu berbeda dalam memandang Al-Fatihah ini. Imam Malik itu punya guru Imam Nafi'. Imam Nafi' itu salah satu imam qiraat. Nanti perawinya Imam Nafi' itu ada Qalun sama Warosh. Itu kalau sampai baca mushafnya qiraatnya Imam Nafi', maka ayat pertama itu dari Alhamdu. Ayat ke-6-nya, karena Fatihah itu harus 7 ayat, berdasarkan ayat dalam surah Al-Hijr, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim, maka ayat ke-7-nya itu mulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya sudah dari bismillah, ya ayat terakhirnya sambungan. Bisa dipahami? Terus yang kedua yang sering salah, ini kadang-kadang terkait dengan, kan tajwid tadi saya sampaikan ada sifatul huruf. Kadang ada sifatul huruf yang belum beres tapi sudah berpindah ke huruf yang lain. Ini masalah. Contoh, lagunya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sinnya belum selesai sifatnya. Alhamdulillah. Mestinya kan Alhamdulillah. Alhamdulillah kan beda. Ada sakstrik yang hilang. Bismillah yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sin itu punya sifat apa? Rikhwah. Rikhwah itu apa? Suaranya tidak tertahan. Kan begitu. Kalau sampai bismillah ini belum, rikhwahnya belum total. Lu kadang-kadang ono nirona haram, imam haram langsung tidak pakai alhamdulillah. Karena di sana kalau imam haram itu biasanya mazhabnya Ahmad bin Hambal. Kalau Ahmad bin Hambal itu bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillah. Kadang ono sing nirona lagu nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Lam yang ngono, lam itu punya sifat tawassut. Tawassut itu baina jahar dan rikhwah. Baina syiddah wa rikhwah. Afan kalau jahar lawannya hamz. Maka itu jangan terlalu kaku, jangan terlalu lunak. Lah terlalu lunak nanti jadinya tawallud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malah tawallud pakai. Tapi aja terlalu kaku. Alhamdulillah. Ini nanti jadinya seakan-akan dia syiddah. Padahal dia tengah-tengah. Kan hurufnya lin umar itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus di akhir nun, mim itu dia punya sifat gunnah. Walaupun kadar gunnahnya berbeda ketika dia tidak bertasydid dengan ketika bertasydid. Jelas beda. Maka umpama yang diakhiri nun atau mim ya, Ar-Rahmanir-Rahim, itu ono titik, tapi aja nemen-nemen, lek nemen kakean. Kalau ndak belas, sifatnya belum total. Ar-Rahmanir-Rahim, belum kan langsung menyebut, wah itu belum. Apalagi lin umar, dia punya sifat tawassut juga. Nah ini contoh-contoh begitu yang harus kita perhatikan. Terus
baca surat. Ini kadang terjadi talfiq al-qiraah. Kan kalau talfiq dalam hukum itu kan, kalau ini Indonesia kalau tidak salah itu kan tidak boleh kecuali dalam tidak boleh kalau itu dalam satu qadhiyah. Ini tidak boleh. Itu nanti kita coba bahas sedikit. Kita sekarang masuk ke contoh saja. Bacaan majais. Majais yang kita baca, yang sampai ke kita itu qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz, thoriqnya Syatibiyah, Ubaid bin Sobah. Dalam thoriq Syatibiyah, ya mungkin sudah ada yang pernah belajar ilmu qiraat. Dalam thoriq Syatibiyah itu hanya ada satu versi majais, yaitu 4 harokat. Atau kalau mau 5 harokat, tapi tidak boleh sampai 6, 4 atau 5. Berarti itu 2 alif atau 2,5 alif. Ada orang yang salah paham, termasuk orang awam, dikira jaiz itu maknanya boleh, maka kebolehan itu 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Padahal bukan itu. Ini beda kasus dengan mat arif bisukun. Karena kalau mat arif bisukun itu soal wajah, al-wujuh, wujuh wajah yang bisa dipilih. Yang penting nanti konsistensi yang diperlukan. Kalau sampai pakai 4 ya wes itu, pakai 5 ya wes itu. Biar didengar itu juga enak. Lah yang majais ini, ada orang yang tidak tahu ilmunya, itu hanya niru Imam Haramain. Di Makkah Madinah itu seringkali majaisnya itu pendek. Walaupun kadang-kadang Syekh Sudes juga panjang. Moro-moro awake dhewe melok endek. Nah ini masalah. Kenapa? Karena urusan majais ini adalah beda thoriq. Yang sampai ke kita dari guru-guru kita itu hanya thoriq Syatibiyah. Kecuali kalau sampean sudah belajar ilmu qiraat, lalu sampean belajar qiraat asyr, ya, Ibnul Jazari itu menambahkan lagi ada thoriq namanya, yang kemudian dalam buku beliau Ad-Durra Al-Mudhi'ah maka disebut thoriq Ad-Durra. Itulah yang membaca dengan majais itu hanya 2 harokat seperti mad tabi'i. Sehingga bacanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Tapi kalau kita enggak bisa. Maksudnya sampai cepet-cepet ya enggak bisa, tetap harus 4. Hanya temponya, kan tempo panjang itu mengikuti tempo bacaan sampean. Kalau sampean bacanya hadr, otomatis panjangnya menyesuaikan jumlah ketukannya. Jangan sampai bacanya cepet tapi ketukan sampean pertahankan. Bagaimana ketukannya? 2 ketukan. Wah garoto, kepontal-pontal, mocornya cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih mat lazim yang menyesuaikan. Bisa dipahami? Nah ini mohon maaf kalau ada yang sudah paham, tapi ini hanya mengulang saja. Tapi ini kadang-kadang kita luput ya namanya imam itu tidak mesti. Imam itu walaupun surat pendek itu, ya Izzuddin sudah menyampaikan itu butuh jam terbang. Ya, saya walaupun sudah ngimami beberapa kali, beberapa tahun, itu kalau mau ngimami terawih apalagi yang pakai jus-jusan itu tidak berani, tidak persiapan. Walaupun ada yang ngimam, wah isok blank temenan itu. Saya dulu waktu mahasiswa itu pernah ngimami di kampung, saya punya pengalaman yang tidak enak. Saya pernah setelah tarawih pakai Alhaakumut Takatsur itu, ketika witir saya baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma. Ketika yauma idzin bulet saya. Yauma idzin tuhadditsu akhbarahum. Wah kena hum ya macet karo terusan. Akhbarahum kelagepen saya di depan. Jadi ini soal jam terbang. Sampean umpama wis biasa khataman, sudah mungkin hafalannya. Tapi buat ngimami ini rasanya beda. Karena ngimami itu kita mengkaitkan ta'alluq kita dengan Allah, ya apa carane, tapi dengan konsentrasi di bacaan, tapi tetap iki nang pangeran. Terus mana tanggung jawab nang jamaah. Itu yang harus dilatih gitu loh. Ya. Saya lanjutkan tadi. Materi apa tadi? Panjang tadi ya.
Contoh lain, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Umpama moro-moro sing maca ngene, wa minan nasi man yaqulu amanna may yaqulu. Ini masuk ke qiraat lain. Qiraatnya Khalaf al-Ashir itu idgham bi gunnah kita itu dibaca bila gunnah. Itu fatal. Kalau bacanya mayyakulu mestinya wabil akhirah sakta. Wa ma hum bimu'minin lumunu. Karena berarti kalau kita bacanya kok idgham bi gunnahnya melok idgham bila gunnahnya khalaf tadi itu, tapi ternyata bil akhirnya tidak membaca dengan sakta. Lalu mukminnya tetap mukminin melok Hafiz an Asim, ini talfik, ini bahaya. Lu kadang nggak kroso ngono iku. Makanya imam tuh perlu dibekali dengan keilmuannya. Pertama untuk akro ini. Berbeda kasus ketika umpama baca Fatihah, malikinya tidak dipanjangkan, itu masih bisa dibenarkan. Karena kalau maliki yaumiddin kan dari 7 qiraat 7 imam qiraat sab'ah itu hanya 2 yang membaca panjang. Kalau dari 10 imam qiraat ditambah 1 lagi Imam Yaqub itu membaca dengan panjang. Jadi Asim, Ali Al-Kisai sama Yaqub. Lah tapi kalau kita baca pendek, umpama mengikuti Warosh, itu masih memungkinkan yang lain masih sama dengan kita. Karena alaihimnya tetap alaihim, karena ada 2 wajah, alaihim sama alaihimu, tapi kita ambil yang alaihim. Itu masih masuk. Tapi kalau kayak tadi udah bisa. Nah ini harus ekstra hati-hati. Atau umatnya kedawan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kedawan mas. Lek panjangnya mat jaiz dengan mat wajib, kalau sampai mencapai 6 itu qiraatnya hamzah. Lu kan sudah masuk ke qiraat yang lain. Jadi ukuran itu dirasakan dan itu diasah, itu lama-lama bisa terasa. Jadi jangan sampai ini kelebihan. Itu contoh-contoh dari sisi akro. Terus contoh lain, wakaf. Wakaf itu ya begitu. Jadi imam itu, ini walaupun kita kalau nanti ngimami sampai, tapi ini kan kita sekaligus sharing untuk bekal-bekal kita juga untuk kedepannya ya. Wakaf itu kan harus paham tentang maknanya. Sampai yang hafal-hafal Quran itu sudah harus memulai bagaimana ada usaha untuk lafdzon wa makna. Ya mulai baca tafsir, ya minimal terjemah. Tapi terjemah itu belum ada solusi. Cobalah tafsir, bagaimana menurut mufassir ini. Kalau nanti tafsir yang bil ma'thur, ini dikutip riwayat-riwayat seperti Ibnu Katsir, itu bisa sampai kaji lebih lanjut. Contoh wakaf, ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ada orang yang berhenti di situ. Koyok-koyok nek hanya dilihat dari sisi lafadznya, ngulang dari fi'il sudah beres. Karena fi'ilnya sudah ada, fa'ilnya sudah ada, yang diperintahkan dalam fi'il amar itu objeknya sudah ada. Tapi lek ngulang dari wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, itu kalau qiraatnya Imam Asim enggak pas, ibtidak dari situ. Harus dari mana? Fausilu rotok dawa. Kenapa? Karena qiraatnya Imam Asim wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, yang arjulakum itu atofnya kepada fausilu. Makanya kaki itu oleh Imam Syafi'i, kaki itu bukan diusap tapi dibasuh. Kecuali kalau qiraatnya imam yang lain, ada yang membaca biru'usikum, tidak apa-apa mulai dari wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, itu boleh. Tapi kalau kita riwayat Hafiz an Asim tidak boleh ngulang dari situ. Ini contoh kecil saja. Ya, ini tidak mungkin disampaikan semua di materi kali ini. Terus yang kedua, ini bicara mengenai afqah tadi.
Minimal imam itu harus tahu paham bab toharoh dengan bab wudu. Ono arek maca Qur'ane api, tapi toharohnya ndak beres. Gimana mau sah sholatnya? Kan begitu. Makanya kita ini terus belajar. Sampai masih jadi mahasantri, belajar dalam banyak hal. Karena nanti kalau sudah jadi tokoh, mengingatkannya angel. Itu kata Imam Syafi'i kan, tafaqqah qabla an tar'as idza ra'asta fala sabila ila tafaqqah. Lah jadi tokoh itu mesti ngelingno lho angel, sampe dadi kiai ya. Santri kate ngelingno keliru, ngelingno aku ngawur kok wani aku nggak gitu. Gak wani. Sampeyan membangun statusnya mahasantri, perbanyak belajar dalam banyak hal, apalagi dalam ilmu-ilmu agama. Nah, ini kalau masyarakat awam, ini banyak yang tidak paham, termasuk bahkan menutup aurat. Ya Allah, itu banyak yang tidak paham. Saya itu pernah mengingatkan di suatu masjid, ada jamaah itu yang pakai celana jeans, itu yang di atas di pahanya ada bolongnya, itu model saiki itu loh, ringgi-ringgi. Oh, ini guys sholat. Itu bukan dia nekat, ya karena tidak paham batas aurat itu di mana. Akhirnya saya sampaikan setelah sholat, itu ngomongnya hati-hati saya. Itu ada peminjaman sarung di sana. Oh nggih, matur nuwun. Sampai keluar masjid saya amati, ternyata gak menggok nang sarung, gak dibaleni sholat itu. Ngono iku lho. Itu masyarakat awam, tapi kalau kalian enggak lah. Nah terus masalah toharo, masalah sholat, jangan sampai terjadi begini. Umpama wudune melok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan wamsahu biru usikum ay biba diru usikum, sebagian hanya diusap. Batale melok Imam Malik. Ini tidak bisa dibenarkan. Kan kalau Imam Malik itu, kalau Imam Syafi'i bersentuhan lawan jenis, baik ada setrumnya atau tidak, sengaja atau tidak, batal. Termasuk ke istri juga batal, suami istri batal. Tapi kalau Imam Malik, ini kudu ada setrumi. Bahkan kalau Abu Hanifah beda lagi nanti. Jadi kalau setrumnya, kalau setrumnya gak batal. Lah kok sampean wudune Imam Syafi'i, tapi batalnya golek gampangi. Aku batalnya Imam Malik. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena dua-duanya tidak dibenarkan. Batalnya melok Syafi'i, batalnya melok Malik. Kalau batalnya ikut Imam Malik, wudune melok Imam Malik. Karena ini satu qadhiyah toharo nanti dengan sholatnya. Wudunya Imam Malik gimana? Salah satunya kepala itu tidak diusap, tapi digerojok semuanya ini sampai basah semua. Nah itu teman-teman harus tahu. Terus ketika terjadi kesalahan tadi ya Allah sudah mencontohkan. Makanya di belakang imam itu yang paling tahu. Ketika imam batal ini langsung gak usah kode itu langsung keluar, langsung ketika keluar langsung ini maju, enggak usah tanya. Hei imamnya batal, aku yang ganteni ya batal kabeh rusak. Ini contoh-contoh kecil bagaimana pentingnya pemahaman fikih bagi seorang imam. Nah kalau di masyarakat kita kok ada imam yang bacaannya tidak benar, itu kalau satu kampung dia sudah lebih baik dibanding yang lain, itu sah. Tapi kan kalau di masjid kita enggak, ini masjid kita ini kan sama jadi imam, ini kan makmumnya ini kan waduh, anak pondokan itu yang sudah sekian tahun kitab-kitab sudah dibabat habis, Quran swalak-wali, anak gak wala-wali ngajini pancet halaman, lagi ikut itu diwale itu, gak diwale kan ngajini pancet, ada jus siji, jus likurnya kapan begitu. Itu mungkin beberapa hal ini kita uji coba sekarang sebelum saya akhiri. Coba Mas Ilman Lismana, mana Ilman Lismana? Mana Ilman? Ilman Lismana. Nah itu coba. Sampai baca Fatihah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ojo, itu kenemenan, yang terakhirnya kenemenan. Jadi kayak kecuali kalau ada tasydidnya seperti walajan, dikurangi sedikit. Tapi juga jangan terlalu kaku kayak tadi. Contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah. Sekarang diganti, Mas Ilman tetap baca
tapi agak cepet temponya, koyok ngimami traweh sampean wasolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup. Yang putri ya, enggak apa-apa ya. Sampeyan mau sholat kating imami meneh maju. Ya Allah, terus. Ini yang sudah tanda tangan di sini berarti kan sudah siap secara zahiran wa batinan. Zahratul Mufidah, penting. Zahratul Mufidah mana? Lupa nama balik. Nanti mungkin setelah ini praktek mungkin ada pertanyaan, saya persilakan jika waktunya masih memungkinkan. Apa tadi bisa dibuka nanti mabnanya ya. Monggo. Siapa tadi? Zahratul Mufidah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang tadi yang pertama tadi ya, itu yang sinnya yang saya contohkan tadi. Termasuk satu lagi ya, salam. Salam itu kan rukun. Salam pertama itu kan rukun. Jangan sampai salam itu alnya hilang, fatal itu. Assalamualaikum. Harus jelas. Masih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya harus sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ini endingnya terakhirnya tambahin sedikit, sakit. Kepaten obor, langsung mandek gitu, dia tambahin. Ya wes, cukup, wes, kira-kira begitu. Terus ini lagi gerakan. Ini jangan sampai gerakan imam. Saya tidak tahu di sini ada apa enggak, tapi kadang-kadang ada di yang lain itu. Setelah ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah, kan ini sami Allah. Terus tangannya begini. Nah ini nambah gerakan. Terus yang mengangkat tangan itu ketika takbir itu dalam riwayat itu hanya 4 tempat ya. Jadi takbiratul ihram, lalu ketika ruku, iktidal, sama ketika bangun dari tasyahud awal. Kalau habis dari sujud berdiri itu tidak usah Allahu Akbar, angkat tangan lagi tidak usah. Jadi cukup 4 tempat itu. Itu pun kalau setelah tasyahud awal sampai nggak angkat tangan lagi juga tidak apa-apa langsung. Ya, itu biar tidak nambahi gerakan-gerakan yang di luar aturan yang sudah ditentukan. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan ya. Ini monggo. Ini bukan bacaan tapi nada ya. Nada ketika terakhir walatolin ini menentukan makmumnya ya. Aminnya nih. Iya, amin. Jadi seperti beliau udah bagus jadi walatolin, amin. Jangan walatolin. Tadi makmumnya bengong. Ini aja sederhana tapi jangan terjadi seperti kalau saya tadi udah bagus ya. Suara mantap-mantap dari Mas seperti Animal ya sama Mbak Mufidah dari Alhamdulillah. Ini contoh sampel udah bagus sekali ya. Tinggal menyesuaikan dengan beliau. Saya itu saya cukup ya. Saya kira ada banyak yang diberikan, luar biasa. Terima kasih Ustaz Hashim. Intinya beliau termasuk banyak yang disampaikan karena mengingat
waktunya sudah malam, ada juga capek balik pagi ya. Tapi insya Allah bisa free ya, istirahat. Dan ini betul bisa memberikan manfaat yang barokah bagi kita semua. Amin. Kami hanya terima kasih sekali atas kesediaan semuanya. Ini kita semuanya dalam rangka ingin beribadah kepada Allah untuk bisa menjadi hamba yang solehah, yang bisa memakmurkan masjid ya, karena masjid ini adalah milik kita semuanya dan kita kewajiban untuk memakmurkannya dengan bacaan-bacaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Nggih, tadi yang disampaikan ya Awun itu benar ya. Jadi makmum itu memang sangat terkait dengan nada tinggi rendahnya, apalagi ketika mengakhiri lalu makmum baca imam. Jangan sampai kayak ke pesawat mau landing kok terus naik lagi, makmumnya bingung. Lu gak situ mudeng itu enggak mana. Terus yang kedua, ini juga mumpung ingat ya tadi kelewat, itu tentang takbir intikal itu. Ketika sampai berpindah dari satu gerakan yang lain, itu memang tetap ta'alluq kita kepada Allah, tapi kan kita ini bawa penumpang ya. Maka maksud saya begini, ini kadang-kadang takbir itu juga mengisyaratkan, umpama kalau sampai mau duduk di antara dua sujud, itu takbirnya cok dowo-dowo. Ibu nanti makmumnya bingung, dikira ngadeg Allahu Akbar, kedawan. Jadi bedakan antara ketika sampai berdiri dari sujud ya, dengan ketika mau tasyahud atau mau tasyahud awal atau mau ya duduk di antara dua sujud, itu ada sedikit pembedaan. Terus satu lagi mau ingat ini, jangan sampai ada, tapi insya Allah aman kalau di sini. Saya pernah di masyarakat tuh ada yang nambah itu begini. Apa contohnya itu? Tatoharna atau apa ya? Contohnya bukan Fatihah yang di surat. Fa idza tatahharna fa'tuhunna. Itu kan mestinya nanya kan pendek. Tapi nyeret fa idza tatahharna fa'tu. Lu kan ngono dadi masalah itu. Itu kan bisa merubah makna. Itu kalau itu insyaallah mudah-mudahan sudah aman semua. Saya kira itu saya kembalikan ke Ustaz Nawir. Mungkin nanti ada pertanyaan. Iya, pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Wadan. Badan. Sampai kesal nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian banyak kekurangan atau mungkin sifatnya banyak hal yang mengulang apa yang kalian sudah ketahui. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-afa minkum, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada